Kita kadangkala mendewa-dewakan atau mentuhankan materi. Kita lupa bahwa ada Sang Pencipta yang nggak bisa dilawan. Dulu ya saya pikir, mana ada ya Tuhan gitu. Carilah uang sebanyak-banyaknya, seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi. Tapi berbuatlah baik sebanyak-banyaknya, seolah-olah engkau akan mati esok pagi. Wow. Wait, kalian lanjut nonton video ini, sudah belum? Follow, like, share, dan komen video ini. Please do. Waduh, hari ini saya nervous banget karena di depan saya adalah seorang, menurut saya, satu legendary public figure yang benar-benar saya respect dan admire dan pengen belajar banget. Jadi nyari waktu Bapak ini, Bapak Yusuf Hamka by the way, nyari waktunya susah banget sampai harus dari sini sana sini ya Pak, ya benar ya? Yeah. Tapi thank you so much Pak, I really want to learn a lot hari ini. Tapi pertama-tama nih Pak, ini kan hari Senin, Bapak stylenya batik, tapi batiknya juga buat batik yang tradisional ya Pak itu ya? Ini batik punya cerita. Ini batik yang dibuat oleh anak-anak disabilitas. Oh, wow, oke. Okay. Jadi pada satu hari, tahun lalu kali atau 2 tahun lalu, saya diajak ke sekolah luar biasa negeri 7 di Jakarta Timur. Jadi kalau kita cuma dengar ada orang disabilitas, cacat, itu cuma dengar. Tapi waktu itu saya melihat mereka diajarin baca, diajarin makan, diajarin musik, diajarin juga nyablon batik. Akhirnya saya sepakat batik-batik ini harus kita yang marketin. Kemudian saya beli batik-batik anak itu, semua anak-anak disabilitas yang sablon. Kita beli buat seragam karyawan kantor saya. Wow. Nah, jadi kalau karyawan kantor pakai hari Kamis, kalau saya ya suka-suka saya aja pas pakai sambil mengenang mereka, mengingat mereka sambil memasarkan produk mereka. Okay. Jadi ini dibuat oleh disabilitas namanya batik ciprat. Batik karena ciprat bentuknya. Dia ciprat-ciprat begitu. Tapi anak-anak itu luar biasa. Berapa Pak? Anak-anak itu ada yang 14 tahun, 15 tahun, ada juga yang masih 10 tahun. Sebab itu sekolah ya. Kapan-kapan Ananda Grace masih ke sana. Karena kalau kita cuma dengar, orang cacat kita biasa. Tapi kalau kita lihat dia belajar nulis, belajar bicara, ya, sampai belajar makan, sampai dia belajar organ, kadang kalau nyanyi, kita bisa menitiskan air mata kita. Karena berbahagialah, bersyukurlah kita yang lahir sempurna, yang melahirkan juga keluarga yang sempurna. Benar banget sih. Makanya Pak Yusuf ini terkenal banget seorang yang sangat generous banget ya Pak ya. Saya pengen tahu betulnya itu datangnya dari mana ya hati tersebut. Apakah memang dari kecil ada satu hati pedulinya itu udah muncul, atau ajar orang tua kah, atau karena pas Bapak mulai berusaha menjadi pengusaha sukses mulai muncul, bagaimana, bercerita sedikit nggak Pak? Ya memang ini proses dari masa muda lah, bukan ujuk-ujuk datangnya, dan juga bukan karena belajar. Tapi kalau yang namanya sikap empati, simpati itu timbul dari diri sendiri. Ya kan, kalau belajar atau diajarin orang, kalau hatinya sendiri nggak tersentuh, nggak akan bisa kita lakukan. Oleh sebab itu, selama saya dalam perjalanan, saya banyak belajar dari orang-orang baik, orang-orang hebat, orang-orang yang tidak hebat pun juga bisa memberikan pelajaran ke kita. Dan bahkan saya juga mungkin salah satu belajar dari punya papa juga itu, gitu. Jadi banyaklah hal-hal yang saya lihat. Cuman ya mungkin kalau gaya saya berbeda dengan teman-teman, saya spontanitas. Begitu saya lihat langsung spontan saya lakukan sesuai dengan apa yang saya punya gitu. Dari kecil pun juga gitu. Jadi kalau ada uang Rp1 ya Rp0,5 kita bantuin orang. Tapi kalau ada uang Rp10 ya Rp5 bagiin orang gitu. Yang penting ikhlas aja gitu. Kalau bisa membantu secara kemanusiaan gitu ya, tanpa ada iming-iming untuk flexing, timbal balik gitu ya. Ini menarik. Oke, pertama-tama pertanyaan dulu Pak. Jadi menurut Bapak, tadi Bapak bilang ini bahwa Tuhan bisa dipelajari, tapi memang muncul sekali kan. Jadi apakah ada orang yang memang born dengan hati memang lebih empatik, ada orang born memang hati ini tidak bisa empatik? Iya, kalau menurut saya semuanya lahir dalam hati yang empatik. Gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu,
Kalau orang tidak bisa mengalami kejadian-kejadian yang mungkin prihatin, miracle, segala macam, mungkin nggak gampang tersentuh. Tetapi kalau semua proses kesulitan dia bisa solving dan dia lewatin semuanya, baru mungkin itu pun juga akan menempa dirinya untuk mencapai satu titik. Kita lahir, kita dibesarkan, dan kita akan kembali pulang gitu kan. Nah, jadi apa yang kita punya harus bermanfaat untuk orang banyak gitu. Nah, kalau saya dari kecil memang berasa berpikir gini, andai kata saya punya uang di deposito 1 triliun, saya enjoy. Saya kalau bunganya itu 0,5%, mungkin 5 miliar satu bulan, which is 170 juta per hari. Situ saya nggak bisa habisin spend gitu kan. Tapi manfaat nggak? Manfaatnya buat saya dan keluarga kali, tapi tidak memberi manfaat lapangan pekerjaan buat orang lain. Makanya ya kembali ke diri sendiri. Kita mau bermanfaat hanya untuk kita dan keluarga atau bermanfaat untuk orang banyak. Ini pilihan. Nggak bisa didorong, dipaksa, dipengaruhi, nggak bisa. Semua naluri hati yang paling dalam yang ada. Apakah Bapak setuju kalau gitu bahwa Allah itu akan memberikan orang lebih banyak porsinya di bumi hari ini ketika orang tersebut tadi Bapak bilang menyalurkan lagi kepada banyak orang lain? Ya, menurut saya Tuhan memilih orang-orang tertentu. Kadangkala orang-orang itu yang dari tidak punya dipilih, memang sudah merupakan pilihan. Lalu banyak bermanfaat buat orang lain. Tentunya Tuhan tidak akan diam. Dia akan mengangkat harkat dan martabat, bahkan rezekinya orang itu supaya bisa berbuat lebih banyak kalau menurut saya. Tapi kalau orang-orang itu sendiri mementingkan dirinya sendiri, pasti Tuhan nggak akan beri kesempatan dia untuk lebih baik. Gitu. Pak, tadi Bapak mention ya masalah flexing ya. Zaman sekarang ini di social media, nggak tahu Pak Yusuf aktif nggak sih di social media Pak? Enggak, sebenarnya anak saya yang manage itu gitu semua ya? adminnya. Nah, kayak serba salah gitu Pak. Contohnya kayak sekarang kita tahu ada tragedi di Sumatera ya Pak ya. Kalau Bapak post tentang bantu di sana, nanti orang komplain criticize, bilang lu cuma mau buat jaim doang, jaga image. Tapi kalau nggak di post, tapi bantunya diem-diem saja, mereka bilang kamu kok nggak bantu, nggak ada empatik. Dengan social media sekarang ini kayaknya banyak hujatan yang sebetulnya kan kita tadi Pak bilang yang penting ikhlas bantu udah gitu aja, kayak nggak banyak mikir hal lain. Tapi sebagai seorang public figure seperti Pak Yusuf Hamka ini ya, apakah ketika kita bantu orang lain itu harus ditunjukkan biar bisa mendorong orang lain membantu juga? Tergantung niatnya. Kalau niatnya cuma buat pamer, itu ria. Tapi kalau niatnya kebaikan ini supaya menularkan kepada yang lain, jadi kita gotong royong, membantu, ayo kita himbau teman-teman, karena kita udah bantu, ayo teman-teman yang lain. Itu niatnya kan baik. Jadi itu bukan flexing menurut saya. Kalau ada orang yang bilang flexing, ini flexing itu, jangan dengerin orang. Yang penting hati kita mau berbuat baik. Jadi kalau dengerin orang yang nggak bisa bantu, kebanyakan ngomel nih. Benar. Iya kan? Itu benar banget Pak. Iya, mendingan kita jalan aja. Yang penting kan yang nilai kita, ya Sang Pencipta aja udah sama hati kita, iya kan. Sebab ada juga orang yang pura-pura buka donasi segala macam, akhirnya masuk kantong sendiri juga ada itu. Tapi kan kalau sekarang kita lihat musibah kemanusiaan, tragedi yang Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, ini kan semua saudara-saudara kita. Ya memang saya menyalurkan bantuan-bantuan saya kemarin melalui relawan Matahari Pagi, terus melalui Pak Kodori via Pak Kodori KSP, terus tadi baru saya dihubungi lagi dari Bapak Menko Infrastruktur. Dia bilang, ayo partisipasi, karena beliau ingin memperbaiki infrastrukturnya. Saya bilang, Pak siap, jadi kalaupun infrastruktur kami disuruh bantu kerjakan, kami kerjakan. Tapi kalau memang bahan pangan, sembako, apa semua kita juga akan siapkan. Karena banyak saudara-saudara kita yang belum selesai. Karena pasca ini masih terjadi hujan dan kadang-kala masih banjir juga. Dan kita khawatir longsor. Dan juga jangan lupa ada saudara-saudara kita di Jawa Barat, di Bale Endah, di Bandung, di Kerawang, Bekasi, semua. Itu yang menjadi perhatian kita ya. Makanya saya bilang sama teman-teman, bisa bantu beras,
bantu gula, bantu pamper, susu, bantu. Kalau nggak bisa bantu doa aja, jangan nyinyir. Jangan ini. Iya, kasihan pemerintah ini sedang bersusah payah. TNI Polri luar biasa, kementerian lembaga semua sudah turun, Bapak Presiden turun, kok masih ada yang nyinyir. Biarlah negara mengerjakan porsinya, kita swasta mensupport, bukan nyinyirin terus bikin fitnah kiri kanan, ngejelekin kiri kanan. Udahlah, yang begini-ginian kita nggak usah lihat perbedaan, tapi lihat persamaannya. Tujuannya apa? Membantu saudara-saudara kita. Jadi saya kemarin juga menghimbau teman-teman, yuk bergandengan tangan. Siapa bisa kasih 1 sendok beras aja udah cukup. Kalau nggak bisa kasih, jangan nyinyir. Doakan aja yang terbaik. Ya kan, negeri sedang membutuhkan kita. Kita nggak usah nyinyir, kita diam aja juga udah baik kok. Biarkan pemerintah ini TNI Polri bahu-membahu semua setiap hari. Nah, saya ada teman pengurus Matahari Pagi, Pak Daniel Asar, kemarin bawa bantuan ke sana sampai pelosok-pelosok, luar biasa. Jadi kalau kita nggak bisa, saya aja belum tentu sampai, karena Pak Daniel Asar itu bilang, dia wakil menteri haji kebenaran, dia jalan ke Tapanuli Tengah itu, dia pakai kendaraan bisa 2 hari 2 malam katanya dari Medan itu, karena jalan banyak yang terisolir. Jadi bayangkan, bukan hanya jalannya aja yang lama, tapi nggak ada itu, mau jajan di jalanan udah nggak ada ya, itu repot. Memang perlu keikhlasan lah. Jadi intinya maksudnya Pak Yusuf udah bilang, terserah deh bisa seseorang bantu. Kalau dia niatnya nggak baik pun, pokoknya bukannya apa, it's not our tanggung jawab dia sama Tuhannya. Jadi kita nggak usah pikir mereka, penting kita kerjakan apa yang kita bisa kerjakan, begitu ya Pak ya. Oke, that's very very mature and very wise. Dan saya tahu juga bahwa betul kalau ngomongin Bapak punya prestasi, lebih banyak Bapak punya hati untuk membantu. Saya ingat juga pas lagi COVID, Bapak juga yang langsung buka atau apa namanya, kayak kedai nasi kuning itu sampai sangat populer banget ya kan. Terakhir juga ya kita tahu ada satu victim online driver ya, namanya Afan Kurniawan. Iya, setahu saya Bapak juga membantu keluarga itu. Banyak orang kayak nggak tahu cerita ini kayaknya ya. Ya, saya memang hari itu tanggal 28 malam, saya ingat, saya lihat di media sosial YouTube. Saya cuma bisanya lihat YouTube aja. Begitu ada saudara kita yang kelindes, saya nggak tahu itu namanya siapa. Aduh, saya bilang, bahaya ini, saya bilang. Dalam hati saya ini bahaya. Ini bukan hanya kelindes, tapi bahaya. Ini bisa jadi martir. Terus saya merenung, saya diem, terus tidur. Tahu-tahu jam 1 pagi saya dibangunin sama istrinya Densu. Pak, itu Densu lagi di rumah sakit Cipto, katanya. Itu meninggal, Pak. Waktu itu belum tahu namanya Afan. Oh ya, waduh, saya bilang, saya panggil dia Ova kan. Fa, danger, bahaya ini. Ini pasti rusuh, saya bilang. Karena ini kita ingat kayak Tiananmen kan. Dan saya memang melakukan pembauran bangsa kan cukup lama, 50-an tahun saya bergerak di bidang persatuan dan kesatuan. Terus dia tanya, Bapak mau datang? Jangan dulu, Pak. Kalau saya datang hari ini, belum ada aparat pemerintah, nanti disangkanya saya provokasi. Biar aja, nanti besok pagi saya lihat kalau udah ada pejabat yang datang, baru saya akan ke sana. Akhirnya, pagi-pagi, saya mau ke kantor. Saya dengar tuh di radio bahwa Kapolri, Gubernur sudah datang. Terus pas di bundaran Tugu Tani, itu jalan ditutup. Saya tanya, kenapa? Markas Brimob sedang diserang. Aduh, saya bilang, ini saya teringat 98 ini. Saya bilang, waduh, ini harus ada yang bisa membantu mencarikan solusi, karena seperti pengalaman kita semua, ada masalah moneter, masalah ekonomi, masalah tidak suka kepada pemerintah, yang menjadi sasaran selalu teman-teman kita yang Tionghoa punya properti. Dan ini sudah berjalan sejak tahun 60, ini begini terus. Dan saya khawatir kalau tidak ada orang yang bisa menjembatani,
ini akan menjadi masalah SARA ini. Walaupun yang melindas itu bukan teman-teman Tionghoa, tetapi akan efeknya kepada saudara-saudara kita yang nggak tahu apa-apa. Dulu waktu Malari benci sama Perdana Menteri Jepang, kena juga teman-teman Tionghoa semua propertinya. Nah, akhirnya saya berkesimpulan, wah udahlah, jalan ditutup. Saya bilang, saya mau ke rumah duka aja. Saya telepon teman di kantor gubernur. Saya bilang, rumah dukanya di mana? Tahu nggak? Oh tahu Ji, katanya. Kirim ke saya mau ke rumah duka. Saya telepon staf saya, kamu di mana? Ada di Semanggi. Ayo temenin saya ke rumah duka. Ini, bilang, Pak, udah bukan di rumah duka kali, katanya. Udah jalan Pak, di Sudirman udah penuh ratusan ribu ojol, katanya. Oh, udah ke pemakaman? Iya, saya telepon lagi teman saya di DKI. Pemakamannya di mana? Karet Bifak. Terus begitu saya suruh balik, supir saya, dia bilang, Pak, Bapak mau kemana? Saya mau ke pemakaman itu. Jangan Pak, katanya. Lapor dulu sama nyonya, sama anak-anak, katanya. Saya bilang, nggak usah. Dia nangis. Jangan Pak. Jangan bagaimana? Lapor dulu sama nyonya. Nanti kalau saya di sana kenapa-napa, baru kamu lapor sama nyonya. Iya Pak, nanti takutnya Bapak diserang, katanya. Dia bilang, enggak. Bismillah, niat kita baik. Ya kan, nggak ada yang serang. Andai kata saya harus kenapa-napa di sana, saya percaya, insya Allah kalau misalnya saya harus mati pun di situ, saya pasti mati syahid. Di orang Islam tuh ada mati syahid, mati untuk kebaikan lah. Itu yang pasti diterima di sisi Tuhan gitu. Terus akhirnya berangkatlah dia. Sambil dia kayaknya gelisah di mobil, saya cuma berdua. Terus ya kebenaran waktu dalam perjalanan itu ada satu teman, dia bilang, Pak Yusuf di mana? Saya mau ke Karet Bifak Mas, saya bilang. Tolong bantu, redain ya, keadaan sedang tidak baik-baik saja, katanya. Siap, ini tugas saya. Ya kan, nggak usah minta bantu, memang tugas saya bilang. Akhirnya saya sambil mencoba, di dalam mobil itu saya berdoa. Saya bilang, ya Allah, andai kata aku harus ke sana nanti mengakibatkan mungkin aku harus meninggal, izinkan aku meninggal secara syahid. Tapi andai kata engkau ridho dan engkau perkenankan ini perjalanan, berikanlah kebaikan dan kemuliaan buat semua orang, saya bilang gitu. Nah, waktu mau sampai di sana macet. Akhirnya saya turun dari mobil, saya naik ojol untuk ke pemakaman. Saya sambil berdoa, saya bilang, 51 tahun saya bergerak di pembauran bangsa. Ini kali saya ingin buktikan bahwa tidak sia-sia saya berinteraksi, membaur dengan masyarakat. Ini hari saya akan buktikan bahwa ini semua omong kosong kalau orang bilang bahwa kalau ada Tionghoa datang dimusuhin. Enggak, saya bilang, bismillah. Akhirnya benar, begitu saya sampai di sana, semua pada lihat saya, mereka pada nuntunin saya. Mereka tuntunin saya, dan saya kaget juga. Saya sendiri, saya nggak ada ajudan, saya nggak ada pengawal. Supir juga saya suruh parkir di Sudirman situ, saya naik ojol. Terus saya dibawa ke samping pemakaman. Terus orang tuanya lihat saya, semua peluk-pelukin saya. Di situ Pak Anies disuruh speech, Bu Rike Pitaloka, Ibu Oneng, terus saya. Terus saya izin pamit. Saya pas kebenaran waktu itu ada, pas di saku saya ada sedikit biaya, saya bantu buat keluarganya. Terus saya bilang, Pak ini ada sedikit, terus nanti kalau ada apa-apa, saya bilang, saya akan ini bantu. Terutama adik-adiknya beasiswa atau apa semua. Nah waktu saya mau masuk itu ke pemakaman, itu ada sesuatu yang mahal menurut saya. Itu saudara-saudara kita, teman-teman ojol, saking dia lihat saya lelah kali ya, karena panas itu, Jumat itu panas terik, itu dia mau payungin, nggak ada payung. Dia ambil kardus minuman kemasan, dia taruh di kepala saya. Ini mahal ini. Kalau dia bawa payung, dia persiapkan. Ini pakai dus, itu dia ini. Saya pun juga lihat begitu di media, di media baru saya lihat, ada juga orang yang mayungin. Ini kan keikhlasan teman-teman ojol ini yang patut kita apresiasi. Jadi pulangnya pun saya juga dituntunin. Dituntunin, bahkan teman-teman ojol nanya, Pak Yusuf ini bagaimana? Serahkan kepada proses hukum. Terus dia tanya lagi,
Apa hukum masih bisa dipercaya? Katanya. Saya bilang jangan provokasi kamu. Saya bilang kalau hukum nggak bisa dipercaya, kita doakan supaya bisa dipercaya. Saya bilang gitu. Udah, saya terus waktu mau naik pulang, saya harus naik ojek lagi karena macet kan. Itu pun dibantu sama teman-teman ojol, digendongin. Oh ya? Digendongin supaya masuk naik itu karena benar-benar capek itu, kayaknya gula darah saya turun itu. Saya naik aja udah susah, capek banget itu, lelah. Tapi ya sudahlah kita jalankan itu. Wow, oke. Tapi menarik ya, tadi kan Pak Yusuf bilang masalah Tionghoa ya. Dan saya juga seorang Tionghoa kan. Pak Yusuf juga seorang Tionghoa, cuma kan Pak Yusuf kan agamanya kan beda sama saya Pak ya. Tadi Pak Yusuf pengalaman bilang bahwa itu banyak orang suka mengatakan ada stereotip ya bahwa ini dua ras ini harus terus bermusuhan. Sebagai seorang Tionghoa ya Pak ya, bagaimana sih untuk kita yang ras Tionghoa ini jangan berasumsi langsung negatif kepada yang non Tionghoa. Kesannya kayak ini kita bakal diapa-apain, bakal bahasanya dibahayain dan lain sebagainya. So, discrimination. Iya, bagaimana sih kita sebagai orang Tionghoanya yang mengubah mentalitas tersebut, Pak? Soalnya contoh Bapak tadi kan menunjukkan bahwa nggak apa-apa. I'm okay. Iya, exactly. Nggak ada apa-apa. Buktinya saya diterima. Dan I'm just the only one Chinese hari itu. Nggak ada Chinese yang hadir hari itu semua. Jadi gini, menurut saya kembali kepada diri kita. Teman-teman kita, masyarakat Indonesia sebenarnya sangat baik, permisif sekali orang. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, jangan kamu pakai pagar tembok tinggi-tinggi di rumah, pakai pagar hati. Kalau pagar hati, mereka akan jadi pagar kalian kalau ada apa-apa. Nah, terus kan orang ada selalu membenturkan masalah Islam dengan Tionghoa. Sebenarnya ini salah. Ini orang-orang yang memprovokasi ini yang benar-benar salah. Karena antara Islam dengan Cina itu dari zaman Nabi Muhammad dulu itu sangat persahabatannya kental sekali. Bahkan ada pepatah dulu yang mengatakan, ayatnya kalau nggak salah, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Jadi dari zaman dahulu kala orang Rasulullah dan beserta sahabatnya mengetahui bahwa Cina itu gudang ilmu. Nah sekarang coba kita lihat, semua orang berduyun-duyun dulu bergantung kepada Amerika. Siapa yang berani lawan Amerika? Rusia pun nggak berani. Cuman Cina berani, perang dagang pun nggak takut, ya kan? Jadi kita lihat bagaimana Cina dizolimi sama Amerika, tapi dia tetap survive, dia melawan. Terus kita lihat ke depan ini, kita bukan perang fisik atau peluru tajam. Ke depan akan perang ekonomi. Kita lihat barusan bagaimana seorang Perdana Menteri Jepang mengatakan yang menyinggung perasaan teman-teman Cina. Cina cukup meminta penduduknya tidak berangkat ke Jepang dan diganti tiketnya dan uang hotel yang sudah diganti. Sepi langsung. Jadi perang ke depan bukan perang fisik, bukan perang peluru tajam, tapi perang ekonomi. Oleh sebab itu, dulu kan pedagang-pedagang dari Timur Tengah itu sudah keliling ke Cina. Jadi Cina itu akan menjadi sentra ekonomi baru. Dan menurut saya, di zaman Rasul pun sudah dikatakan, tuntutlah ilmu itu walau harus sampai ke negeri Cina. Baru kita, itu afdol. Jadi memang gudang ilmu. Dan memang, cobalah kita lihat, ada yang namanya obat-obatan, itu rempah-rempah. Kalau dulu Shinsei, sekarang udah pakai modern, pakai dokter, ya kan. Terus penerangan ilmu perbulanan. Terus ada shio, ayam, kambing, kucing. Kucing nggak ada ya, macan. Ya kan. Ada shio itu perbintangan ya, gitu ya. Jadi memang gudang ilmu. Nah, kayaknya saya bilang menarik. Jadi bukan karena saya Muslim saya bilang bahwa di agama saya sudah diproyeksi bahwa Cina itu akan menjadi negara maju. Nah sekarang coba kita lihat apa yang dibantu oleh teman-teman dari Cina daratan. Semua kan jadi. Kita membuat
kereta cepat. Jadi kita membuat hutan menjadi kota baru di Morowali, itu pun jadi. Ya kan? Semua tuh jadi semua gitu. Karena prinsipnya teman-teman Chinese daratan ya selalu berpikir untuk berdagang, bukan berperang. Ya kan? Dan juga nggak pernah menakut-nakuti orang untuk berperang terus menjual senjata seperti negara-negara lain. Jadi makanya lebih baik ke depannya, saya kemarin bilang sama teman-teman, saudara-saudara muslim terutama yang di pesantren-pesantren, tolong diajarkan ilmu entrepreneur, ilmu dagang. Karena ke depannya ini kita nggak penting lagi ilmu-ilmu politik gitu. Yang penting ilmu dagang. Sebab rata-rata lulusan pesantren ini mereka untuk mendapatkan pekerjaan kalah bersaing dengan lulusan sekolah-sekolah umum gitu. Karena mungkin kurikulum di dalam pesantren sama sekolah umum berbeda. Di pesantren mungkin ilmu akhiratnya lebih banyak. Sedangkan ilmu dunianya di sekolah umum. Dan sedangkan kita di dalam bekerja ini kan lebih baik lebih banyak ilmu umumnya dibanding ilmu akhiratnya gitu. Tapi kalau misalnya contohnya kita sekarang contohnya kan banyak yang bilang wah banjir barang import dari Cina masuk ke sini semua dan lain sebagainya. Kita sebagai orang, contoh sebagai UMKM gitu ya Pak ya, gimana sih cara nanganin masalah ini gitu Pak? Gini, memang mau nggak mau, kalau barang dari Amerika nggak kebeli semua. Begitu barang Cina produk, kadangkala kita bisa salah kaprah, lalu jadi jatuhnya sentimen. Coba gini deh, kita ambil contoh guys. Zaman 3 tahun lalu, mobil Jepang mendominasi. Ya kan? Bahkan kalau kita lihat ada merek Toyota Alphard. 1,8 miliar. Begitu mobil Cina Denza menyerbu, sekarang itu yang dari 1,8 miliar jadi 1,4 miliar yang baru, yang bekas jadi 1 miliar. Denza yang baru cuma 900 juta. Ada hikmahnya juga. Kadang-kala barang-barang Cina masuk. Justru karena ada barang Cina masuk, barang Jepang mau nggak mau dia harus adjust dia punya harga. Kalau nggak mereka yang pegang market, mereka seenak-enaknya aja harga. Nah memang kayak UMKM atau apa, mereka di sana bisa bersaing. Kita harusnya nggak boleh nyinyir, kita harus belajar. Kok Cina bisa memproduksi barang ini murah sekali, Vietnam bisa, kok kita nggak bisa? Nah ini kadang-kala masalah mungkin disiplinnya aja. Kadang-kala gini, kita ini kerjanya 5 hari, liburnya bisa 5 hari juga. Iya, tapi kalau mereka kerja 7 hari, mereka kalau perlu kerja lebih dari 7 hari, 8 hari. Jadi mereka, makanya saya bilang beda disiplin. Nantinya mungkin harus kita kencangkan kepada pemerintah tuh minta bilang masalah disiplin nasional gitu. Kadang-kala kita nih udah kerja, dikasih waktu istirahat. Dia bukan tidur, dia ngerokok dulu, dia ngobrol dulu. Giliran dia mau kerja lagi, tidur siang dia ngantuk-ngantuk. Itu bedanya gitu. Kalau di sana kan orang-orang di Cina daratan itu, di Jepang kita lihat begitu jamnya tidur, dia makan sebentar 5-10 menit terus dia langsung di bangku dia tidur. Itu dibangun dia segar lagi kayak di recharge. Gitu. Iya. Tapi emang benar ya itu China kayak robot dahan nggak bisa. Luar biasa. Dan mereka tidak berpikir healing. Ya. Benar itu, mereka tidak berpikir healing. Yang penting anak istri saya makan gitu, kerja pokoknya. Kalau bisa sebanyak-banyaknya mungkin. Nabung dulu sampai benar-benar sudah agak mendingan baru mereka rekreasi. Kalau di sini begitu dapat kesempatan gesek tunai dulu, bayar urusan belakangan gitu. Oke, ini menarik sekali. Jadi ini kalau Pak Yusuf kan Bapak tahu kan ada apa narasi ya bahwa anak generation C itu strawberry generation lah, suka healing dan lain sebagainya. Pasti di perusahaan Bapak juga pasti banyak generation C-nya juga kan. Bagaimana sih Bapak menghandle employees Bapak yang generation C? Ya, healing ini kan sebenarnya hak masing-masing sebenarnya ya, kayak mereka menikmati itu. Tapi ya, saya selalu suka nasehatin, tapi ya ini kembali ke orangnya aja. Dinasehatin kadang-kala sulit, ya, sehingga coba baru gajian
Terus kita kan ada beberapa toko yang kita kasih kesempatan mereka boleh ambil barang utang, nanti perusahaan yang bayar dia begitu gajian. Jadi baru gajian mereka bisa ambil kayak rokok apa segala macam berapa bal. Terus kemudian rokok itu dijual lagi dengan dipotong harga gitu. Misalnya beli 10.000 dijual 9.000. Mereka ambil tunainya. Mereka buat yang lain. Saya nggak ngerti. Terus akhirnya ya gajinya setiap bulan kita bayarkan ke toko gitu. Jadi terus ada juga yang pada sampai ditelepon ke kantor, ada utang, katanya nggak bayar kredit card apa segala macam. Akhirnya kita panggilin, kita bilang pakai ilmu nenek moyang kita yang dulu, yaitu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kita harus benar-benar dikala kita fisik masih kuat, masih muda, cari uang sebanyak-banyaknya. Nanti kalau udah banyak uang, baru kita healing-healing lah. Itu yang paling benar. Cuman kalau sekarang dibalik nih, healing dulu. Saya pernah, ya ada kejadian begini, Chris. Waktu saya mungkin 17 atau 20 tahun, itu ada teman saya waktu saya kerja di satu kota di Samarinda. Dia bilang, ayo malam keluar, katanya. Saya bilang, mau ngapain? Udah capek, mau tidur. Alah, udah keluar aja. Cari rezeki melulu. Ntar kalau mati lo, katanya, nggak kebawa tuh duit. Kalau mati, saya bilang, kalau setengah mati bagaimana? Saya bilang, bener aja. Dia sampai sakit setengah mati, ada 10 tahun stroke. Dia tuh sampai nggak ada yang ngurusin, saya yang urusin. Jadi makanya kita selalu berpikir, duit hari ini habis, besok bisa dicari, belum tentu rezekinya sama. Jadi kita perlu saving, perlu tabungan. Tabungan itu bukan buat kita, anak kalau sekolah, anak sakit, istri sakit, atau kita sakit. Jadi tabungan hari tua itu penting. Jadi bukan kita pelit atau hemat, tapi kita harus cerdas menyiasati keuangan kita. Oke. Tapi kan Bapak melihat sendiri bahwa sekarang itu generation lebih muda ini benar-benar nyarinya yang benar-benar instan loh Pak. Kalau Bapak tadi bilang harus yang apa tadi bilang susah-susah deh, kemudian baru 1 hari menikmati. Mereka nggak sabar sampai ke momen kayak begitu ya. Oke deh, bisa saya tanya Pak Yusuf ya, kepada mungkin nanti cucu kan satu anak Pak lagi hamil yang perempuan ya. Nah, gimana sih ajak anak-anak selanjutnya ini untuk bisa ada pemikiran tersebut Pak? Ya tentunya kita bisa memberikan contoh, tetapi kadangkala nggak mudah juga, Grace. Karena mereka anak orang kaya, cucu orang kaya. Makanya. Iya kan, mereka adalah pewaris bukan perintis. Benar. Kalau kita ini kan perintis, Papa Yu kan perintis, jadi susah. Makanya untung Papa Yu punya anak kayak Yu yang luar biasa. Jadi maksud saya, kita sudah akan memberikan nasihat-nasihat, tetapi kembali kepada dirinya. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, kamu mau jadi pecundang atau petarung? Ya, kalau kamu mau jadi pecundang, jangan sampai anak kamu jadi pecundang juga. Tapi kalau kamu petarung, pasti anak kamu didik jadi petarung. Kadangkala orang tua nggak tega mendidik anak-anaknya secara keras. Tetapi dulu kami dididik secara keras, disiplin kerasnya. Ya kan, bahkan dulu kalau nggak belajar kita disabet sama rotan. Iya benar. Ya, kalau sekarang bisa diaduin, ya kan, ke Komisi Perlindungan Anak nanti. Ya kan, susahnya kan di situ. Jadi serba salah, makanya ya saya cuma berdoa, Bismillah lah, mudah-mudahan mereka jadi orang yang bermanfaat, berguna, dan bisa menjaga harkat martabat keluarga. Itu aja. Sebab kadangkala kita paksa, kita doktrin, kita banyak contoh ya. Orang-orang berpikir bahwa kalau kita sudah punya anak, itu tugas kita udah selesai. Kita tahu ada banyak perusahaan-perusahaan gede yang dicemarkan namanya karena cucunya malah. Ya kan? Bukan hanya anaknya, cucunya. Makanya saya bilang, ya mudah-mudahan doa sama Tuhan aja, kalau udah begini kita harus serahkan kepada Sang Pencipta. Mudah-mudahan jalan kita dan keluarga benar. Pak Yusuf, gimana sih Bapak kan seseorang dari hari ini punya percakapan saja menunjukkan bahwa Bapak itu benar-benar bersandar kepada Tuhan ya. Banyak hal Bapak tadi balikin kepada Tuhan dan lain sebagainya. Gimana ya mengimbangi, kan kita tahu bahwa memang hidup kita sementara di bumi ini kan. Kita kan mencari yang kekekalan tersebut ya Pak ya, agama apapun juga. Tapi gimana sih mengimbangi, jangan kita sampai kayaknya ke orang yang mati-matian nyari uang sebanyak-banyak mungkin,
Tapi kadang kita karena terlalu sibuk dengan hal tersebut, kita lupa kita punya kerohanian, spiritual life-nya kita. Jadi kan ada seimbangan kedua hal ini ya Pak. Jadi bagaimana sih Bapak sendiri mengimbangi dua hal ini Pak? Jangan kelupaan dua-duanya, jangan lupa satu sama yang lain gitu loh Pak. Sacrificing one for the other. Ya, saya selalu begini. Mencari nafkah itu saya selalu berpikir begini. Saya selalu bilang anak-anak, kamu harus punya pedoman, carilah uang sebanyak-banyaknya, seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi. Tapi berbuatlah baik sebanyak-banyaknya, seolah-olah engkau akan mati esok pagi. Wow. Ya, jadi saya selalu bilang, harus jaga keseimbangan. Keseimbangan itu bukan hanya kita bersedekah, tetapi keseimbangan itu setiap pagi kita bangun, kita bersyukur, oh, ternyata masih ada umur di badan kita, terima kasih Tuhan. Ya. Dengan terima kasih Tuhan kita ucapkan aja, Tuhan udah senang. Apalagi kalau kita membantu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kelaparan, yang kesulitan, Tuhan akan lebih senang lagi. Nah, jadi kembali, kita kadangkala suka mendewa-dewakan atau mentuhankan materi. Kita lupa bahwa ada Sang Pencipta yang nggak bisa dilawan. Dulu ya saya pikir bahwa mana ada ya Tuhan gitu. Kita lihat Mike Tyson dulu, hebat sekali, nggak pernah kalah. Tapi begitu dia bertanding dengan James Buster Douglas di Jepang, kena kepukul sekali. Wah, ini kuasa Tuhan. Jadi memang kita nggak boleh jumawa atau takabur bahwa kita pintar, kita kaya, kita hebat terus bisa semena-mena. Ada kuasa Tuhan yang nggak bisa kita lawan. Kadangkala orang kan berpikir dengan berbuat baik, sedekah, terus Tuhan akan gantikan kalau kita kasih uang 1000 diganti 1 juta gitu. Bukan begitu matematikanya. Jadi kalau kita bantu orang, paling tidak kita dihindarkan dari penyakit, dari mara bahaya, anak cucu kita juga dihindarkan, dijauhkan dari fitnah, segala macam. Gitu. Ya, makanya kembali ke diri kita. Tapi kalau soal tekanan-tekanan dalam kerja, itu biasa. Jadi anak-anak sekarang belum tentu sekuat orang-orang dulu. Jadi susah. Jadi kalau kita kan memang dari dulu ngais seperak, 2 perak, kita kumpulin sampai jadi jutaan. Jutaan kita ngais sedikit-sedikit sampai jadi miliaran. Miliaran kita ngais sedikit-sedikit sampai jadi triliun. Itu kan cita-cita harus begitu. Hari ini kita bisa buat 1000 perak. Besok kita harus bisa buat 10.000 perak. Tingkatannya naik. Jadi ada target gitu. Dan ada itu ya, ada apa namanya itu, kayak ada you're building something, bukan cuma bikin jump dari satu tempat ke proses itu ya. Prosesnya. Apakah ada satu momen di Pak Yusuf Hamkamnya hidup, dimana tadi Bapak bilang, Bapak kayaknya ada momen Bapak wah sukses dan lain sebagainya, Bapak jadi takabur, sombong, terus Tuhan menghantam Bapak. Ada nggak momen tersebut? Banyak. Boleh share nggak? Berkali-kali. Ya, dulu saya ingat, saya dulu cukup dekat dengan Wakil Presiden Pak Adam Malik. Jadi dunia ini udah seperti kayaknya nggak ada yang saya takutin lah dulu di Indonesia. Tapi satu hari saya dituduh, difitnah, seolah-olah saya berpolitik, terus saya ditangkap zamannya Pak Benny Murdani. Terus saya dibebaskan sama Pak Jenderal Hendro Priyono itu. Jadi dia bilang, katanya, kamu difitnah. Setelah ketemu, kemarin juga ketemu. Saya tahu kamu nggak salah, kamu difitnah. Oh, fitnahnya serem katanya. Ya udahlah Pak, dengan difitnah begitu, bagus juga Pak saya. Kalau saya nggak ditangkap, saya besar kepala Pak. Gitu. Jadi saya jumawa. Karena saya ditangkap, ada yang lebih kuasa dari kita. Padahal itu dulu Wakil Presiden Pak Adam Malik. Tapi waktu itu pangapnya melaporkan kepada Presiden bahwa saya katanya macam-macam lah. Akhirnya diinstruksikan saya diperiksa. Waktu itu Pak Hendro Priyono yang bebasin saya pagi-pagi, saya ingat itu. Jadi terus kita kadang-kala nostalgia sama Pak Hendro. Saya bilang, Pak, iya. Pak Hendro masih bilang, kemarin waktu tanggal 5 kemarin masih bilang, dulu semua yang kita punya adalah sebagai aparat hati nurani. Ya kan? Dulu masih punya hati nurani kita semua. Jadi kita tahu
si Yusuf difitnah begini, saya diperintah dari atas katanya. Ini nggak benar nih, dicek semua si A, si B, di counter semua, nggak ada. Terus dia bilang, waktu saya dilepaskan, dimarahin tuh Pak Hendro. Kenapa dilepaskan? Ya, nggak ada buktinya Pak, katanya orang-orang yang bersangkutan yang Bapak bilang itu kenal, ini dia bilang nggak kenal sama Pak Yusuf katanya. Coba. Luar biasa. Zaman dulu tuh Pak Hendro tuh luar biasa berani. Waktu itu Pangap yang perintah itu. Kalau gitu apakah menurut Bapak sekarang hati nurani tambah nggak ada? Dan apakah menunjukkan bahwa mungkin dunia sudah mau berakhir? Berakhir sih tidak, tapi mulai kurang lah terdegradasi hati nurani ini. Hati nurani terdegradasi terutama dengan money. Itu yang repot. Ya kan? Jadi semuanya yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Nah, makanya ya saya jujur beberapa waktu lalu pernah berpikir, apakah anak-anak muda nanti, terutama anak-anak generasi cucu saya atau apa, kalau dibiarkan begini, hidup dengan penuh rekayasa, apakah bisa nunutin? Apakah harus penuh dengan fake kepalsuan seperti begini, gitu kan? Ya kan, gitu. Jadi ngeri sih Grace, Ngeri ya? melihat keadaan ke depan ini. Semuanya serba bisa, apalagi ada AI sekarang ya, atau apa, semua bisa direkayasa. Dan kok saya melihat makin hari media sosial dimanfaatkan buat saling fitnah. Dan ini pemerintah harusnya segera turun tangan. Karena fitnah ini antara mungkin anak-anak, rakyat dengan rakyat, bukan tidak mungkin nantinya pemerintah pun yang berdaulat bisa difitnah juga. Ya kan, tinggal mereka merekayasa segala macam. Jadi harus dibenahin dari awal. Jangan nanti kalau sudah apinya membesar susah dipadamin. Gitu. Iya. Kalau sesuai agama Islam, saya nggak tahu, kalau di Kristen kita tahu bahwa ada profesi ini mengatakan bahwa ketika manusia mulai lebih menyayangi diri sendiri, lovers of self, bukan lovers of other people, Tuhan udah mau datang. Kalau di agama Islam ada hal sama nggak sih, Pak Yusuf, ajarannya tentang hal ini, profesi tersebut? Kalau bisa contohnya kita melihat situasi di mana manusia tambah-tambah suka uang, suka diri sendiri, tidak menyayangi orang lain, satu tanda zaman bahwa dunia sudah akan berakhir. Kalau di Islam apakah hal sama ada? Sama. Ada juga demikian? Iya, tanda akhir zaman. Betul. Berarti benar dong saya katakan, mau mungkin sudah. Iya, tapi kita berdoalah kalau bisa jangan sampai akhir zaman. Iya kan, karena saya pikir asal semuanya mau eling ibaratnya tuh pasti bisa. Makanya dibutuhkan kepemimpinan nasional seperti Pak Prabowo begini untuk mengajak rakyat bergandengan tangan bersama-sama membangun negeri dengan cara yang baik, cara yang tentunya lebih disiplin, ya kan. Nah, makanya kita doakan aja Pak Prabowo biar sehat, ya kan. Beliau sekarang kan sedang bantu saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera semua ini, dan kiprahnya Pak Prabowo kan kita lihat sedikit demi sedikit kan mulai kelihatan baik, bagus ya. Mudah-mudahan terus on the right track gitu. Sebab kalau enggak bisa dibiarkan terus ya nantinya kesian negeri yang gemari Palo Jinawi yang kaya begini. Kita kemarin coba Grace lihat habis peristiwa Afan itu teman-teman kita banyak yang rumahnya dijarah-jarahin. Ya, dan saya bersyukur teman-teman Tionghoa ini kali propertinya tidak ada satupun. Berarti masyarakat kita mulai dewasa. Dan saya mengucapkan terima kasih karena waktu itu saya ketemu teman-teman ojol, saya bilang hati-hati jangan diprovokasi. Ya, kalau sampai kita buat masalah SARA yang rugi kita. Nah, buktinya waktu udah kejadian itu seminggu sepi. Gojek, Gosen semua sepi. Ekonomi mati dan mereka kan mulai dewasa, mulai mengerti gitu. Kalau Bapak kepada 3 anak Bapak ya, Bapak lebih mengajarkan mereka hari demi hari ini itu masalah bisnis atau lebih masalah kerohanian mereka, hubungan mereka dengan Tuhan?
Enggak, bisnis juga. Saya paling ala kadarnya, masalah hubungan Tuhan juga ala kadarnya. Saya selalu kembalikan kepada mereka, kamu, apa yang kamu tanam, pasti yang akan kamu petik. Kalau kamu mau jadi petarung, ayo harus fight, kerja, jangan senang-senang dulu. Tapi kalau kamu mau jadi pecundang, silakan kamu foya-foya. Ya kan, nanti kamu jadi pecundang. Gitu. Saya dulu, ayah saya, walaupun dosen, mampu, tapi saya selalu berpikir, saya harus jadi orang kaya, saya harus sukses. Makanya saya mau maju, saya belajar ke kiri ke kanan. Saya ini otodidak, saya ini sekolah nggak tinggi. Ya kan? Jadi saya otodidak aja, saya banyak teman, saya banyak network, saya belajar baik dari orang yang berpengaruh, baik dari supir-supir, baik dari satpam-satpam, saya belajar. Karena kan saya waktu umur 17, mereka umur 35-an. Jam terbang mereka kan lebih banyak daripada saya. Ya kan, walaupun mereka sekolah nggak tinggi, tetapi kan pengalaman mereka. Gitu. Ya sampai hari inilah, gitu saya tetap belajar. Kalau Bapak bisa sebutkan satu skill yang manusia, terutama generasi muda, perlu ada untuk bisa sukses secara finansial itu apa Pak? Satu skill saja. Kalau mau sukses secara finansial, kita harus bedakan azas kebutuhan sama azas keinginan. Ya, kalau ingin, semua manusia ingin hidup enak, hidup mewah, punya mobil macam-macam. Tapi kalau kebutuhannya, misalnya kita punya uang 100 juta, terus kita mau beli rumah 3 biji, nggak pantas kali. Terus kita nyicil. Kalau punya 100 juta, beli aja dulu rumah 100 juta, 1 biji aja dulu. Nanti kalau anak sudah besar, anak udah mau berkeluarga, baru pikirin. Tapi kalau satu orang, terus mau punya rumah 10, punya mobil 20, 30, itu kebutuhan nggak? Nggak kan, nggak kebutuhan. Jadi butuhnya cuma 1, tapi 10. Akhirnya tidak efisien. Nah, jadi makanya harus dibedakan azas keinginan sama azas kebutuhan. Kalau keinginan mau punya rumah kayak lapangan Monas, kayak Istana Bogor, pasti semua orang mau gitu. Cuman kita harus pikir maintenance-nya, PBB-nya, pajaknya, semua segala macam. Jadi kalau nggak butuh, saya berpikir simpel gini. Saya suka keluar kota, saya suka ke puncak, saya suka ke Bali. Tapi apakah saya harus beli villa? Kalau saya beli villa, saya pernah beli villa di puncak. Saya cuma datang paling 1 tahun 2-3 kali. Tapi saya harus bayar maintenance-nya, terus akhirnya di situ disewa-sewain sama yang jaganya. Tambah rusak, saya akhirnya jual. Nah, saya tinggal bilang, kalau anak-anak saya atau nyonya saya bilang mau beli villa, nggak usah. Kita cari hotel yang paling bagus, kita tinggal sebulan sampai kamu bosan. Ya, kalau kamu nggak bosan, tinggal aja terus. Nanti kalau mau ini, pergi cari yang terbaik. Akhirnya mereka juga, setelah seminggu aja udah bosan. Terus kalau kita tinggal di hotel mewah, kita pulang, tinggal bawa koper aja. Kalau ini masih nanti kita pulang, kita masih bayar penjaganya, kita masih bayar perbaikan, ngecatnya, apa segala macam. Jadi kembali ke diri kita, azas keinginan sama azas kebutuhan. Kalau keinginan, Grace, nggak ada habis-habisnya. Kepengen punya gedung kayak Grace, saya juga pengen. Cuman manfaatnya ada nggak? Saya cuma paling pakai cuma 1 lantai. Mending saya nyewa sama Grace kan, gitu kan. Jadi belajar mencukupi seadanya aja, nggak usah dipol-polin gitu ya Pak ya. Okay, that's a very good advice. Bapak ada rekomendasi buku nggak sih Bapak baca yang bisa membantu, atau Bapak suka baca atau nggak suka baca? Dulu saya suka baca. Dulu saya tuh nggak punya duit beli buku, saya ke toko buku Tropen di Pasar Baru situ, di Pintu Air. Itu saya dulu bacanya, tapi ya memang mungkin emang udah nasib. Bacanya bagaimana jadi orang sukses. Jadi saya pelajarin, ternyata jadi orang sukses itu diajarin disiplin. Disiplin ya. Kuncinya disiplin. Kalau janji juga disiplin. Semua waktu disiplin. Kalau utang orang juga disiplin bayarnya semuanya. Jadi begitu kita nggak dipercaya orang, kita susah. Jadi perbuatan baik, Grace, itu informasinya berjalan pelan sekali seperti keong. Tapi perbuatan kita jahat, itu seperti mercon. Langsung meledak, langsung kemana-mana dengar. Gitu. Jadi makanya sulit untuk, kadangkala kita berbuat baik pun,
kita difitnah macam-macam. True. Saya kemarin sempat di media sosial difitnah segala, seolah-olah saya dengan putri saya pakai baju tahanan Kejaksaan Agung. Ini kemarin ketangkep. Yang bikin fitnah itu. Ketangkep ternyata ada mastermind-nya. Tapi buat saya ya udahlah, karena semua macam fitnah penyakit kalau datang di agama saya diajarkan itu menggugurkan sebagian dosa-dosa saya. Oh gitu. Oh wow, oke. Jadi Baru tahu nikmati saja. Oh, dinikmatin saja. Ini baik sekali, baca catatan saya tuh saya panjang lebar masih belum selesai. Ada satu sebenarnya. Oke. Saya bersyukur bahwa peristiwa Agustus kemarin tidak menjadi peristiwa 98 kedua. Karena itu semua orang bilang, ini 98 kedua akan terjadi. Dan saya juga bersyukur, Grace. Dulu saya banyak 98, terus malari 74, terus peristiwa lapangan Banteng 82, saya menyelamatkan teman-teman Tionghoa di rumah teman-teman pribumi. Kadang-kala di masjid-masjid. Tapi tanggal 31 Agustus, itu hari Minggu subuh, saya menyelamatkan seorang anggota dewan ke rumah saya. Saya jemput pagi-pagi, jam 4 pagi. Jadi tanggal 30 malam itu rupanya rumahnya dijarah. Saya udah ketiduran, rumahnya dijarah jam 10 atau jam 11 malam. Terus tanggal 31 pagi, yaitu hari Minggu pagi, Agustus. Saya pas lagi mau sholat tahajud, saya lihat lah, kok ada 20 miss call. Saya telepon. Kenapa mas? Rumah saya sudah habis dijarah Pak Yusuf. Mas di mana? Di apartemen. Terus, mas kenapa nggak minta bantuan dari TNI Polri? Pak Yusuf, Bu Sri Mulyani aja dijarah, dijaga katanya. Terus sekarang ini ada masa di bawah apartemen saya, manggil-manggil nama saya, Uya turun, Uya turun. Terus tanya, Mas Uya mau bagaimana? Gimana ya Pak Yusuf, dia tanya saya. Saya enteng aja ngomong, Mas Uya mau saya jemput? Saya bilang begitu. Terus dia diam, dia tanya mungkin nyonyanya. Ya udah dah, Pak Yusuf jemput saya dah katanya. Saya bilang berani juga nih. Saya juga harus berani dong. Terus saya bilang sama nyonya saya, Ma, saya bangunin. Saya mau jemput Mas Uya. Dibilang, lu gila ya? Orang lagi huru hara begini katanya. Saya bilang, bukan gue gila, ini masalah kemanusiaan. Dulu saya banyak ditolong sama teman-teman pribumi. Teman-teman saya Tionghoa saya titipin. Sekarang masa dia lagi kesulitan, saya diamkan saja. Saya bilang gitu. Terus nyonya saya bilang, emang lu udah gak bisa dibilangin, terserah lu dah. Katanya. Udah, saya pakai celana pendek, saya pakai sendal, saya pakai kaos. Saya bilang, saya jalan. Supir nggak ada karena itu hari Minggu. Jadi Pak Yusuf ini sendiri? Sendiri. Wow. Jadi jam 4 subuh saya keluar. Di jalanan nggak ada kendaraan sama sekali. Udah kayak kota mati Jakarta. Saya ke Casablanca. Itu masa lagi ngumpul. Masih ada 20-30 orang. Saya buka kaca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abah Alun katanya. Masih lewat. Dia nggak tahu saya jemput siapa kan. Dia pikir saya mau pulang kan di situ. Masuk saya ke basement. Saya nungguin 1 jam baru turun karena liftnya dimatiin. Karena pada takut hari itu. Lift dimatiin, jadi bawa koper 2. Masuk ya sama nyonyanya. Jadi akhirnya masuk ke mobil. Udah mulai terang tuh 5:30. Bilang, Mas Uya, nyender aja pokoknya. Ibu di belakang nyender aja. Jadi saya bertiga. Mas Uya di depan, ibunya nyonya Bu Asri di belakang. Mobil saya kacanya kebenaran gelap. Terus beliau pakai jaket hoodie, pakai masker, pakai kacamata. Ya kan semua. Nah, saya buka pintu lagi. Orangnya udah ada 10-15 orang. Assalamualaikum, permisi. Oh iya. Itu jalan. Jadi jalan, saya bawa ke rumah saya. Itu. Bawa situ. Jadi saya bilang sama Mas Uya,
Manakah perasaan Mas Uya? Waduh, saya khawatir katanya. Kalau soal rumah dijarah saya udah ikhlasin. Kalau ibu bilang saya khawatir kucing saya. Terus kalau Mas Uya bilang saya khawatir ini apartemen kan orang banyak yang tinggal. Kalau sampai dia jarah atau apa kan ini. Terus saya bilang gini, Mas Uya tidur dulu. Istrinya langsung ketemu ranjang, anak saya langsung tidur. Mas Uya belum bisa tidur. Saya bilang saya beliin bubur ya. Saya kecenongan beliin bubur. Saya jemput nyonya saya. Mah beliin bubur. Dah beli bubur, makan, kasih. Baru makan 2 sendok, nangis ibu. Kenapa Bu? Saya bilang, Bu Astrid. Saya ingat kucing saya Pak Yusuf. Kalau harta saya udah ikhlasin. Mereka keluarga yang ikhlas lah. Nah mendadak Mas Uya pas lagi makan situ mendadak angin kencang niup pintu. Langsung Mas Uya langsung ada siapa Pak Yusuf? Paranoid. Bilang angin Mas Uya aman lah, saya bilang bismillah udah aman saya bilang. Nah terus saya malah cerita sama Mas Uya ke depannya Mas Uya kan anggota dewan. Mas Uya ini orang yang baik. Ya, Mas Uya pernah merasakan kan bagaimana traumanya ya. Rumah baru dijarah. Di sini diteriakin. Bagaimana saudara-saudara kami waktu 98 diperkosa di depan orang tuanya, dibunuh, dijarah, dibakar rumahnya. Jadi ke depannya Mas Uya, kita harus saling bergandengan tangan. Kita menjaga situasi persatuan dan kesatuan kita. Nggak boleh ini terjadi lagi. Ya apapun semua bisa dibicarakan. Nggak bisa langsung hantem kromo. Akhirnya Mas Uya pun juga sepakat. Jadi makanya saya bilang, banyak hal kejadian Agustus kemarin. Saya lucu itu. Jadi saya bilang, dulu 98, 74, peristiwa Malari, peristiwa Lapangan Banteng, 82, kami ditolong teman-teman pribumi. Nah saat Agustus ini, teman-teman pribumi minta tolong sama saya. Jadi saya bilang dalam hati nih, jujur, ini kok teman ini kok berani banget, saya ini kan Tionghoa. Ya kan saya bukan aparat, saya bukan tentara, berdil aja kagak punya, ya kan. Tapi dia percaya. Jadi kalau menurut saya itu gerak Tuhan, Grace. Jadi sampai Mas Uya mempercayakan kepada saya bawa ke Masjid Istiqlal itu kita sama, terus udah gitu foto-foto aman dia waktu hari Seninnya tuh. Terus saya bilang, mau kemana? Mau jalan? Udah, makan es krim dulu. Kita makan es krim di Jalan Veteran situ. Terus emang jahil juga Mas Uya. Ntar gue mau ngetes dulu katanya. Dia ke sebelah beli otak-otak sama sate ayam gitu. Udah, aman Mbak Yusuf, nggak apa-apa. Iya aman sih aman, lu jangan sembarangan. Oh, yang penting saya jagain keamanannya. Tapi ya karena Mas Uya tuh orangnya baik ya, banyak bantu TKW kita, pekerja migran kita ya. Tentunya Tuhan bukakan jalan cepat selesainya, dan bahkan juga dia diterima. Dia itu difitnah loh, korban fitnah. AI diedit-edit seolah-olah dia senang-senang atau apa. Makanya bahaya ini fitnah. Dan Pak Yusuf sih mengalami juga tadi difitnah pas tadi Bapak bilang pas penjara itu kan ya. Oh, saya difitnah macam-macam, katanya saya tukang tebang hutan segala macam. Terus katanya tukang makan pajak, makan uang, apa segala macam. Wah, pokoknya udah kenyang deh. Berarti dosa Bapak mantap aturan dong, katanya Bapak bilang kan, sesat ajaran Islam kan. Kalau kita, Bapak dosa hilang ya. Iya, dosa. Dan juga buat saya gini, menyikapi tekanan-tekanan seperti itu, saya selalu make the pressure to be a pleasure. Ya, kalau kita nggak buat jadi hiburan kita, stres kita. Jadi every pressure, dibawa enjoy ya. Pressure become pleasure. Yes. Jadi I'm writing it down. Jadi kalau Grace dapat tekanan-tekanan, jangan murung. Yang nekan kita pasti pada kepengen kita murung, ketawa. Jadi ketawa-tawain aja, dibuat hiburan aja. Enjoy. Oke, kalau saya terakhir ya Pak Yusuf ya. Satu hal apa yang Bapak paling khawatirkan hari ini? Boleh itu keluarga atau hal lain, terserah apapun juga. One thing that keeps you up at night. Ini yang saya selalu merasa khawatir dan sedih. Saya punya cita-cita dari dulu. Sebagai warga negara Indonesia, saya tidak mau lagi ada diskriminasi. Hati ini sedih, hati ini luka kalau ada diskriminasi. Kami cinta tanah air ini. Kami memegang kartu kewarganegaraan.
Tetapi kadangkala kami didiskriminasi. Nggak bisakah kita bergandengan tangan bersama-sama membangun negeri ini? Kita bersatu. Walaupun darah saya Tionghoa. Hati saya cinta sama negeri ini. Merah putih. Tapi tetap saja. Sampai harus apa kita ini? Negeri yang kita bangun bersama. Apakah tidak ada peran orang Tionghoa waktu zaman kemerdekaan? Banyak. Tapi haruskah kita selalu dikotak-kotakan seperti ini? Nggak bisa lagi, Grace, ke depan bahwa kamu Tionghoa, saya Tionghoa, yang satu Arab, yang satu ini. We are Indonesia tanpa embel-embel, dan itu harus harga mati buat kita semua. Saya punya anak kawin dari Nusantara sampai mancanegara. Satu kawin sama orang Lahat asli, satu kawin sama orang Irak. Lalu cucu saya mau dibilang apa? Sedih saya, makanya saya berasa suka sedih. Ini mau sampai kapan? Mudah-mudahan di generasi saya selesailah. Kita lihat coba, Grace, Bangkok, Thailand, Filipina, nggak ada lagi diskriminasi. Ya, kita lihat di Singapura. Kemarin saya bicara sama seorang petinggi yang bisa mengamalkan Pancasila, sebenarnya mereka Singapura. Coba kita lihat. Negara yang mayoritas orang Chinese. Presidennya kadangkala orang Malay atau orang India. Itu. Dan yang ngomong itu Pak Hendro Priyono. Itu yang ngomong. Yang bisa mengamalkan Pancasila. Kita sendiri kadangkala sulit menjalankan Pancasila. Padahal founding father kita yang bentuk. Jadi makanya yuk kita ke depan. Jangan lagi memasalahkan ras. Kita adalah satu. Kita adalah semua bersaudara. Ya kan, kalaupun kami dilahirkan sebagai Tionghoa, ini kebenaran, tapi hati kami tetap merah putih. Percayalah, negeri ini negeri yang baik, rakyatnya juga baik. Cuman banyak kekuatan-kekuatan yang memprovokasi sehingga selalu mau memecah belah kita. Itu, Grace. Wow, Pak Yusuf again, aduh benar-benar. Kalau semua panjangan saya pengen deh 1 jam. Tapi thank you so much loh Pak Yusuf. Terima kasih, luar biasa banget hari ini. Saya teman-teman luar biasa ya. Kamu punya media. Kamu jangan lupa pesan saya, gaungkan terus persatuan-kesatuan. Kita bangun negeri ini dengan persatuan dan kesatuan, jangan sampai dipecah. Ya kan? Jadi, ya saya nggak ngerti kenapa harus dipecah dan dibenturkan kita. Kepada suku-suku lain tidak ada. Kita coba lihat, kepada teman-teman kita suku Arab, suku India, nggak ada masalah. Tapi kenapa dibenturkan kepada suku Tionghoa? Padahal mostly mereka cuma cari makan, mereka nggak ikut-ikutan politik. Dan coba kita lihat, perusahaan-perusahaan besar bisa memberikan lapangan pekerjaan sampai ratusan ribu jutaan. Ini kan kita juga harus apresiasi. Kalau mereka nggak cinta negeri ini, nggak cinta, mereka investasi di Vietnam. Ya kan? Jadi mereka di sini investasi, masih juga didiskriminasi di dalam orang Indonesia keturunan. Udah Indonesia titik, nggak ada embel-embel lagi itu. Ya kan? Jadi tolong gaungkan melalui medianya Grace, tentunya pasti akan lebih efektif. Grace kan generasi muda ke depannya, anak-anak ini nggak boleh lagi ada perbedaan, semua harus one nation. Udah, gitu. Amin Pak, thank you so much loh Pak. Saya mohon doanya juga ya buat kita semua di sini ya Pak ya. Iya, sama-sama.